Pernah nggak sih ketemu sama orang di jalanan? Ini kayaknya kayak gaukong cowok ya. Pernah Kayaknya nggak? aku dicap itu sih. Iya kan? Iya. Iya 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 iya. Oh, Iya. ada tapi ada yang kayak gitu. Ada sampai mamaku itu dia kan kerja. Hmm. Pulangnya itu dia sering cerita, "Why kek ka? Kok nggak ini bukannya iya kia sering kong cowok why ya?" Ya, gitu sih. Mamaku malu sih, tapi ya udah gitu. Oh. Dukanya itu gak tahu ya, mungkin cuma aku aja. Feel-nya lu sendiri. Kayak gue ngerasa lebih jauh aja sama orang. Lu merasa lebih jauh sama orang. Pengen jujur sih. Apa? Mau jujur gak? Apa? Aku sebenarnya gak pengen punya pacar, gak pengen nikah juga. Sebenarnya aku pengen belajar DJ sih kok. Ih, tahap apa otaknya ini? Oke guys, back with me again di BDSM Bincang dengan si Mera. Nah hari ini bintang tamu kita itu bener-bener pure orang Medan, kayaknya tahu banget sama dia. Bahkan udah melanglang negeri orang juga di Malaysia. Siapa? Kita bahas, perkenalkan diri dulu. Namanya, sekolah, makanan kesukaan, apa segala macam. Oke. Nama Kestin. Sekolah kampus ya, kampus ITNB. Makanan kesukaan apa ya? Gak ada. Oke. Gak ada, semua makan. Umur ya. 20 tahun. 20 tahun. Anak keberapa sih? Pertama. Anak satu-satunya? Pertama. Oh, pertama. Iya. Oke. Nah, jadi kita mau bahas mengenai lu kan lagi lumayan terkenal ya kan? Oh iya, bangga. Amin. Ya, lu kan lumayan terkenal tuh. Aku lihat, konten orang ini kok relate banget sama kehidupannya kita gitu. Pertama kali hadir di dunia perkontenan. Ya. Itu gimana? Sebenarnya awal-awal tuh karena COVID sih. Bukan gak ada kerjaan, jadi ngonten di rumah gitu. Terus sebenarnya ngontennya itu kalian tahu kan, ngonten zodiak itu. Ngonten zodiak yang gimana? Jadi kalau misalnya zodiak ini tahun ini bakal dapat jodoh. Ting Libra, ting Virgo, ting ini ting itu gitu. Nah, awalnya kan viralnya dan trendingnya di TikTok kan itu. Terus kemudian ada gak sengaja teman mamaku datang gitu. Terus barusan aku ngajak ngonten yuk. Terus aku bilangnya gini, ini pakai bahasa Hokkien karena bahasa Hokkien kan mother tongue, bahasa sehari-hari kan. Johnny whoop, garuk kepala. Tapi aku suruh tiruin, kemudian ai ini tiruinnya itu cuma Johnny whoop salah karena gak garuk kepala gitu kan. Kemudian video itu ya viral aja gak tahu. Terus kemudian di komennya itu banyak banget yang nanya, bahasanya itu kan bahasa Hokkien kan, bahasanya itu dulu sama aku juga ngomongnya itu pakai bahasa itu. Nah, jadi dari situlah aku melihat sepertinya Ukang tahu deh ini bahasa Hokkien gitu. Oke. Tapi lu gak takut buat konten bahasa Hokkien jadi pasar lu terbentuk orang Chinese semua? Sebenarnya awalnya takut sih. Tapi ya pas waktu dijalanin lumayan jalan juga. Jadi ya udah pede-pede aja, dikasih subtitle lo gitu. Oh, tapi ada orang Indonesia yang untuk follow juga? Ada. Dan ada komen juga? Ada. Ngerti mereka? Ngerti. Ada yang ngerti kan, kadang suaminya itu kan juga ada yang Chinese. Orang Chinese atau istrinya orang Chinese gitu, atau mereka kerja sama orang Chinese, atau memang mereka suka aja bahasa Chinese gitu kan, bahasa Hokkien. Jadi mereka follow, kadang videonya lucu mereka komen gitu loh. Tapi ide ini semua hadirnya dari mana? Dari aku sih. Sendiri. Berarti kehidupan lo itu di rumah seperti itu? Iya. Iya. Kan aku lihat tuh ada konten-konten yang kayak agak disensor bahasanya. Iya. Kayak gitu juga di rumah? Enggak sih. Itu jokes sekolah lah, jokes sekolah. Orang tua gimana waktu lihat konten lu? Apalagi yang FYP itu misalnya yang ada disensor nih misalnya. Sebenarnya orang tua awalnya agak setuju karena takut juga kan dicap kalau misalnya anaknya itu lansan lang gitu kan, anak cewek. Iya, benar. Tapi karena aku ada sensor, jadi mereka ya udahlah
Lagian kerjanya itu juga gitu, kalau gak gitu gak makan juga. Ibaratnya gitu, ibaratnya. Oh berarti awalnya orang tua menolak. Ya, Tapi gimana lu jelasin? Maksudnya kayak itu kan butuh waktu yang lama. Aku hadir di konten kreator ini juga orang tua gak setuju. Tapi lama-lama setelah lihat hasilnya baru mereka setuju. Kalau di Kestin sendiri? sebenarnya aku juga kurang tahu sih, tapi mungkin pas waktu kontennya itu bisa menghasilkan, pas waktu umurnya itu belum saatnya menghasilkan, ngerti gak? Oh, oke. Aku start konten kan masih SMA berapa ya? SMA 2 atau 3 gitu ya, pas waktu COVID. Kan seharusnya kan belum kerja kan, tapi udah bisa dapet gitu ibaratnya uang meskipun kecil. Jadi orang tua ya udahlah lanjut gitu loh. Jadi dukung aja loh. Mereka dukung. Oke. Berarti gimana lu membagiin waktu dari buat konten sama lu kuliah sekarang? Kuliah 2 jam aja sih. Cuman jam 5 sampai jam 7. Kalau Oke. buat konten kadang sehari itu kalau kepikiran beberapa konten bisa shoot beberapa konten. Terus mama papa kan juga kerja juga. Jadi shootnya itu bisanya malam. Oh, mereka mau diajak buat konten. Kadang nggak mau karena capek, tapi dipikir-pikir ya udahlah bantu anak lah Iya, gitu kan. mendukung anak gitu ya. Gitu loh. Oh. Dari semua konten yang lu paling ingat sampai sekarang? Konten awal aku mulai sih, itu konten marah-marah pakai bahasa Hokkien. Konten marah-marah. Aku tiap hari lihat konten lu marah-marah Waduh, semuanya. enggak lah, dulu itu Iya. lebih parah tapi lebih soft gitu sih. Dan itu relate sama kehidupan. Iya. Kadang aku bahas ai kalau di pasar gimana. Jadi ai kan suka tawar-menawar di Iya, pasar. heeh. Terus pas waktu beli makanan suka minta dilebihin ini, lebihin itu, lebihin ini, lebihin itu. Oke. Tapi pakai bahasa Hokkien. Oh. Terus kalau marah-marahnya orang Hokkien itu gimana? Yang pertama bilang, Mai. Terus yang kedua, adalah itulah. Sensor lah ya. Coba ngomongin di sini, mama aku pengen belajar. Waduh. Oh, oke. Tapi ada kan, misalnya pasti ada haters kan yang nggak suka dengan konten beginian kan? Adalah. Lu tanggapinnya gimana? Jangan ditanggapin, itu aja sih. Sebenarnya tanggapin ya masukan lo. Kalau misalnya memang aku merasa kalau misalnya haters ini ngomongnya ya masuk akal juga sih. Gak seharusnya konten aku juga begitu. Aku perbaiki untuk kedepannya jangan begitu lagi atau lebih soft. Tapi kalau misalnya hatersnya itu gak jelas banget, ya udah gak usah ditanggapin gitu sih. Oh, pernah nggak sih ketemu sama orang di jalanan? Ini kayaknya kayak gaukong cowok ya. Pernah Ini nggak? aku dicap itu sih. Iya kan? Iya. Iya. Oh, Iya. tapi ada yang kayak gitu. Ada, sampai mamaku itu dia kan kerja. Pulangnya itu dia sering cerita, "Why kek ka? Kok nggak ini bukannya iya kia sering kong tahu wah ya." Ya, gitu sih. Mamaku malu sih, tapi ya udah gitu. Oh, tapi pastinya di rumah kan nggak gitu, ya Ya, nggak kan? gitulah. Itu hanya konten, Iya, dan benar. itu adalah ungkapan perasaan. Kalau misalnya orang Medan itu rata-rata seperti itu, cuman nggak pernah dipublish. Iya, Iya benar. kan? Oh, nah, selama hadir di konten kreator ini udah banyak dong endorsan. Ya, amin. Lu gimana mengkombinkan itu dengan hal yang sangat soft selling? Sebenarnya Ide itu muncul tiba-tiba atau lu harus break dulu 2-3 hari gitu? kayaknya tiba-tiba sih. Kalau misalnya diminta aku tulis skrip, aku gak bisa sih. Jadi pas waktu aku jalan-jalan, aku ngeliat, oh sepertinya ini bisa bikin konten. Terus zrrrt gitu, langsung ada gejolak. Iya. Tapi memang konten kreator seperti itu. Semuanya seperti itu. Kalau udah fokus. Kalau misalnya dia udah harus ada skrip, biasanya tuh dia hafal mati semuanya. Iya. Nah, terus tujuan lu buat konten bahasa Hokkien? Tujuan kok tujuan sih kok? Ya, tujuannya apa? Tujuannya Dari banyak konten lu bisa buat bahasa Indonesia, Mandarin, kenapa harus Hokkien? Selain kita karena di Medan tuh rata-rata Hokkien.
Karena memang keterbatasan bahasa sih. Aku tuh agak cadel sama Toto di Oh, Indonesia. gagok Ya, gitu. gagok ya. Oh, tapi Mm-mm. kayaknya nggak ada gagok-gagoknya dikit lah. Ada, ada. Oh Toto. ya. Mm-mm. Oh, tapi lu nggak takut kak? Emang kan lu tahu kan beberapa konten kreator yang bahas bahasa Hokkien itu pasti bisa dibilang nggak lama. Kenapa? Karena pasarnya terbentuk. Dan itu 1-2 tahun oke. Dan bener-bener orang Hokkien aja. Lu nggak takut dengan hal itu? Takut sih. Mm-mm. Mencoba untuk mix loh. Mencoba untuk mix dengan subtitle itu ya. Enggak sih, dengan konten-konten terkini juga. Oh. Kayak itu Apa itu? lol. Oh, Loli, Iya. Rasman. Lu jadi lolinya? Ya maksudnya dia kan trending. Cuman dia kan pakai bahasa Indonesia. Oh, lu Ah, parodiin gitu. parodiin Oh, gitu loh. Oke. Agaranya kayak Oke. gitulah, mencoba untuk menyesuaikan sama tren-tren sekarang juga biar gak ketinggalan. Coba ikut maminya pakai lemon. Itu kayaknya lucu. Mami pakai lemon. Mamanya? Mamanya Loli? Oh. Iya kan? Gak usah takut, gak usah takut. Oke. Karena kan kita di sini bahasnya bukan yang buruk-buruk gitu. Nah, terus aku penasaran sama lu kok bisa collab sama orang Malaysia itu. Udah berapa lama itu? Kayaknya beberapa bulan aja sih, baru Beberapa beberapa bulan. Iya. Kemarin kan aku ke Penang. Terus pas waktu pulang, sebenarnya memang konten Hokkien nge-reach-nya itu sampai ke Malaysia sih, meskipun sedikit. Iya, tapi bahasanya ini kan beda sama mereka. Hokkien Medan sama Malaysia beda. Riau pun beda. Oh, kalau misalnya Hokkien Penang sama Hokkien Medan tuh rata-rata sama. Yang jadi perbedaannya itu Hokkien Medan udah campur sama Indonesia. Kalau enggak sebenarnya sama aja. Hokkien di Kuala Lumpur itu bahasa Chinese di Kuala Lumpur baru beda. Dia tuh mirip sama yang Singapura. Oh, Hokkien Kuala Lumpur sama Singapura sama. Kayak mereka bukan Hokkien sih. Konghu ya? Singlish Konghu apa atau Teochew ya? Kayak gitulah. Tapi yang di Penang sama. Ya, mostly sama. Berarti kita ngomong Hokkien pun mereka ngerti. Ngerti lah. Oh, oke. Nah, pertama kali bisa collab sama mereka gimana? Aku kan memang ada lihat konten mereka, tapi ya gak follow sih. Cuma tiba-tiba si apa tuh namanya founder dari Wabikong ini tuh chat aku. Jadi yuk kita collab pas waktu lo di Penang nanti. Terus aku kayak excited kan, yuk lah, kenapa enggak gitu kan. Jadi beli tiket hanya untuk itu doang? Enggak lah, memang rencana mau ke Oke. Penang. Tapi pernah sih beli tiket cuma karena itu. Tapi aku pun pernah juga gitu. Oke, lanjut. Kemudian baru ya collab loh. Collab, videonya lumayan oke kan, lumayan viral juga. Barusan aku berani beli tiket untuk kesana loh. Itu baru sekali sih beli tiket ke sana karena collabnya itu baru 2 kali. Oke. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Tapi bikin video banyak loh. Insight-nya sama mereka. Maksudnya gini, insight yang lu dapat gak netizen Malaysia ke tempat lu? Dapat. Bener-bener dapat. Dapat, tapi ya sedikit loh. Dapat lah. Kalau dari range followersku kita di Indonesia ya. Kalau di followersku itu kalau lihat insight aku itu ada 12% followers dari Malaysia. Itu banyak juga loh. Ya kan? Sekitar 20 ribuan lah. 20 ribuan orang loh. Di Malaysia ada yang kenal sama lo? Kemarin aku pernah diajak foto sih. Ada berarti ya? Iya, sama Aceh. Sama Aceh. Om ternyata seleranya. Lu udah ada pacar belum? Koko udah punya pacar? Aku udah. LDR ya? Tuh. Galau ya? Orang nanya apa lu? Jadi yang selama ini in frame di sana itu siapa? Jadi gini logikanya. Kalau misalnya dia abang, kenapa kita itu dekat sekali? Tapi kalau misalnya dia pacar, kenapa dia itu tiap hari bisa ngikut sama aku? Kalau misalnya syuting tetap ada dia. Kalau pacar ya seharusnya dia fokus ke
kerjanya sendiri Iya, dong. iya. Jadi jangan-jangan dia pria Menaruh hati. bayaran. Iya, Weh. dia menaruh hati sama lu itu. Hah? Mana tahu berawal dari kameramen. Iya kan? Oh, oke. Baru jadi pacar. Oh. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Tuh. Oke lah. Tapi oke. banyak yang kejar sama lu nggak sih selain om-om tadi ya? Kejar, maksudnya cowok-cowok kejar Iya, aku? PDKT sama lu. Gak sih, gak pernah sih. Masa? Soalnya konten aku bobrok semua, mana ada cowok yang mau. Gak bisa bilang, ada punya orang suka yang bobrok gitu. Oh ya, gak ada sih. Kayaknya gak ada sih. Oh iya. Iya, gak pernah aku dikejar sama cowok. Oh, hari ini kita bisa panggil lu itu karena papanya temen gua yang manggil. Hah? Coba nanya sama Kestin mau gak mampir ke KMTV gitu. Dia bilang gitu. Makanya aku bilang waktu bilang om-om, itu banyak om-om yang suka sama lu sebenarnya. Cuman mereka gak mau show off. Oh. Jadi boleh dipertimbangkan coba. Waduh. Papa mama. Nah, papa mama basicnya apa kerjaannya? Karyawan sih. Karyawan. Bank. Enggak sih, kalau mama itu jaga toko emas. Mm-mm. Kalau papa itu sales lah. Sales. Sales distributornya minyak. Oh. Fania. Sorry bilang brand pula. Iya, nanti biar dia sponsorkan. Nah, oke. Selama di dunia influencer, suka dukanya apa? Sukanya itu ya apa ya? Coba aku pikir dulu. Ada gak kayak happy nih kenal teman baru atau apa Iya gitu? sih, itu sukanya sih. Mm-mm. Banyak kenalan gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tapi ya dukanya itu gak tahu ya. Mungkin cuma aku aja. Mm-mm. Feel-nya lu sendiri. Kayak gue ngerasa lebih jauh aja sama orang. Lu merasa lebih jauh sama orang? Iya, mungkin karena aku gak punya temen. Kalau menurut aku ya, awal aku ketemu sama lu itu kan kalau gak salah ada di beberapa kali tempat, ya kan? Casting yang gue lihat di konten sama casting yang asli beda. Iya beda sih. Iya kan? Lu Iya. lu rasain sendiri gak sih? Iya beda. Jadi itu yang membuat lu pressure ketika lu bertemu orang banyak. Gitu kah? Aku dulu juga gitu. Oh. Aku dulu juga gitu. Mirip persis kayak gitu. Jadi aku berani ngomong di depan kamera kan gak ada yang lihat, hanya kamera kan benda mati. Terus pas ketemu sama influencer, sampai hari ini mungkin aku gak bakal ngomong juga kalau misalnya ketemu di jalanan. Karena kayak lu siapa, aku siapa, terus lu itu udah lama di konten kreator. Aku Iya, selalu iya. mikirnya gitu. Iya benar sih. Kita gak nilai dari followers ya. Tapi kalau untuk pengalaman mungkin dia pengalaman banget. Belum tentu lu cocok sama aku. Iya, benar. Daripada ada rintangan itu, mending aku yang skip. Iya. Jadi waktu pertama kali ya kita ketemu ya sama Kestin di itu udah beberapa kali. Kalian yang pertama ya sama Kestin, kok Kestin diem banget. Aku bilang iya kayaknya kenapa ya, sakit mungkin dia. Tapi mungkin itu gitu. Tapi pernah join grup influencer atau apa gitu? Enggak sih. Nggak ada. Enggak sih. Soalnya di Medan enggak terlalu ada kan yang kayak gituan. Biasanya ada, biasanya. Jadi kalau di grup itu kan suka dukanya ya ada biasa kepalanya gitu kan. Dia ngomong apa ya kita harus ikutin gitu. Oh, enggak sih, enggak pernah sih. Jadi tujuan grup ini kan sebenarnya sama-sama berkembang. Cuman tergantung dari si orangnya ini mau bawa kitanya kemana. Oh, oke. Kayak manajemen gitu. Iya, manajemen. Tapi bukan pure manajemen yang agensi ya. Jadi dia itu kayak ada kerjaan nih yuk kita gabung bareng-bareng gitu. Oh, Kayak geng. Iya. Enggak pernah sih. Nggak pernah dan nggak ada niat. Kayaknya nggak ada niat, udah gak usah jawab. Karena kenapa, pendapatnya sendiri lebih banyak. Iya kan? Iya, itu salah satu. Yang kedua, Jujur kali pula nih orang. yang kedua susah sih cari teman yang cocok. Iya, sefrekuensi. Iya. Bener sih. Nah, jadi influencer ketika ketemu lu gimana? Ya, hai, gitu loh. Kamu yang Hokkien itu kan? Begitu juga sih. Dan brand yang tertarik sama Hokkienmu ini, maksudnya dia kenapa sih bisa tertarik gitu? Kalau brand ya pasti karena
lihat insight dong, lihat Lihat engagement insight. dong, ya Tapi kan kan. orang kan nggak ngerti bahasamu itu. Mungkin ya target marketnya itu juga orang Chinese. Kalau brand. Iya, bisa jadi. Mm-mm. Nah, terus selama di dunia konten kreator, endorsan yang paling nggak bisa lu lupain apa? Coba. Yang lu rasa kayak ih susah banget ini mau buat kontennya apa gitu. Jujurnya itu skincare sama make up sih. Kayaknya nggak skincare, make up sih. Make up. Soalnya aku nggak pandai make up. Oh. Jadi kalau misalnya ada endorsan make up, aku tuh kan harus baca semua product knowledge-nya, terus aku scroll dulu kan. Gimana ya ini orang review, terus pakainya itu gimana? Terus aku nanya sama mamaku, "Mak, ini pakainya gimana?" Gitu sih. Terus mau belajar lagi dari awal. Mama lu ngerti? Mamaku ngerti, aku yang nggak ngerti. Oh. Oke. Karena lu harus relate kan ke dalam bahasa Hokkien itu yang agak membingungkan dan rules-nya ini gimana gitu ya. Iya, benar itu juga. Oke. Tapi udah kaya banget dong dari endorsan. Biasa aja sih sebenarnya. No M sa M ulaho. Bosi. Aduh. Keren. Kestin, jadi dulu ini kan sebelum kamu ada di konten kreator, itu teman-teman kuliah gua itu seneng kali sama lu. Ini gua jujur-jujuran aja. Jadi kita ada grup apa ya, kayak di kampus gitu. Orang yang selalu dilirik itu adalah lu. Tahu lah kalau cowok-cowok berkumpul, kita ih orang ini natural banget, cakep banget Oh gitu ya? loh. Iya, beneran. Itu beneran. Udah lama banget itu. Zaman lu belum siapa-siapa pada saat itu. Hah? Beneran. Dan lu masih SMP atau SMA aku lupa. Salah orang nggak kok? Enggak, udah pasti. Oh. Udah pasti. Karena mukanya kan aku hafal. Oh gitu. Soalnya aku di sekolah gak ada yang ngejar sih. Makanya aku bilang, kalau yang seumuran sama lo itu gak mungkin. Orang yang suka sama lo itu pasti udah tua-tua. Oh. Cocok. Cocok dengan model gituan. Oke. Papa mama komplain gak ya kalau misalnya kayak ada orang kenalan gitu? Enggak sih. Mereka gak komplain. Enggak sih, palingan ya jangan macem-macem loh. Oh, jaga diri istilahnya ya. Benar. Tapi sampai hari ini mereka pasti dukung. Pasti dukung. Kalian ada pertanyaan gak? Penasaran aku sama pertanyaan netizen itu. Yang paling utama itu dinanya, agamanya apa, Ci? Ada kan? Ada kan yang gituan? Iya. Pasti banyak banget. Iya. Banyak banget. Sebenarnya bisa dilihat sih agamanya apa. Iya, makanya itu. Cuman biasanya gini, netizen ini gue selalu respon di Instagram, di TikTok itu kita gak sempat nge-scroll. Biasanya kalau gue selalu attract sama followers biar mereka tuh seneng sama kita. Mereka udah tahu harganya berapa, posisinya di mana, lokasinya di mana, tapi mereka nanya. Iya. Lu pasti ngerasain kayak gitu. Iya. Tujuannya apa? Biar lu balas. Iya juga sih. Nah tapi yang kayak gitu-gitu gue gak balas lagi. Gue capture posting gitu. Iya. Tapi mereka seneng. Ada aku mau minta ini tips and trick lu di dunia perkontenan. Tips and trick gimana kok? Untuk orang-orang yang mau mulai. Oh, sebenarnya sekarang content creator kan aja di mana-mana. Kayak sebenarnya kalau kita lihat lumayan gampang sih untuk bikin sebuah content creator, untuk menjadi sebuah content creator. Yang penting kuncinya itu lu harus tahu dulu lu sukanya itu gimana biar nanti kedepannya jangan pressure untuk buat konten. Oke. Terus barusan yang kedua, ya udah lu bikin aja sesuai dengan lu punya kemauan, meskipun kontennya itu mimnya tuh Berbobot ah. ya mungkin itu ya Apa pula konten gak berbobot? bukan berbobot sih, maksudnya kayak meskipun konten itu lu yang pertama. Kalau misalnya lu yang kayak misalnya dulu aku kan Hokkien pertama gitu kan. Hokkien pertama kan gak pede, bisa gak. Tapi kalau misalnya lu yakin ya udah lu buat aja. Tapi yang penting mau konsisten. Mau konsisten sama ya lu harus related. Ya related gak related tergantung sama lu mau lo. Tapi
ya lu harus tahu sama tongkim-tongkimnya tren Iya, tren-tren tren sekarang dan lu itu harus apa? gabungin lo Benar. gitu Jadi sih. pernah nggak sih buat konten itu kayak eh ngulangnya beberapa kali? Pernah sih. Itu kontennya udah memang lama banget. Heeh. Logikanya followers lama lihat, Mm-mm. tapi kan sekarang udah ada followers baru. Mm-mm. Followers baru kan belum tahu. Jadi bolehlah beberapa kita ambil dari yang udah lama banget bertahun-tahun itu kita upgrade ke konten lagi gitu. Oh, ambil lagi yang bawah itu ya. Remake. Remake ya, remake. benar. Remake Oh, jadi lebih iya. bagus lah gitu Ide ibaratnya. juga sih itu, bagus Aha. juga. Benar. Aku nggak pernah kepikiran, rasa-rasaku kalau lu mau lihat kontennya lihat aja yang bawah. Cuman kan videonya udah kebanyakan Iya gitu ya. benar. Oh. Teman-teman di kampus sama lu gimana? Baik. Bagus. Ada gak yang kayak ini deketin gua karena pengen pansos nih kayaknya? Enggak lah. Nggak ada. Teman kampus aku rata-rata semua berduit kok. Oh Jadi, iya, ya, kampusnya ya. pun kampus Ya, mahal. jadi nggak perlu lah, nggak perlu Iya, pansos mereka. iya juga. Tapi duit bukan segalanya, ingat. Iya, oke. Iya kan? Ada kalanya lu butuh bantu mereka juga dalam hal bisnis, dalam Iya, influencer gitu kan. Benar. Oke. Ada pertanyaan netizen? Nggak perlu aku jawab di sini. Kalau misalnya ngelihat konten Chinese aku kayak bisa ketebak sendiri sih. Iya. Iya. Lu coba buat konten untuk lagi sembahyang coba. Berani nggak? Tapi aku pernah bikin loh. Oh iya. Iya. Lu sembahyang dikontenin. Cengbeng lah aku. Oh, cengbeng. Terus aku pernah bahas tentang dulu itu aku pernah bahas sembayang itu hyonya mau berapa. Oh. Gitu. Itu beneran? Beneran. Ada kok yang ada yang viral. Oh iya. Maksudnya teori yang lu dapat itu beneran? Sesuai dengan kepercayaan. Oh, bukan karena apa yang ada di ide-ide gila itu dimunculkan enggak kan? Enggak lah, maksudnya itu konten serius. Oh, jangan gila-gila. Jangan manusia lu gak takut, Tuhan pun gak takut. Iya. Terus yang tadi konten zodiak itu juga beneran? Enggak lah. Itu hanya lelucon doang. Iya. Oh. Iya sih. Kemarin aku pernah asuransi. Oh, asuransi. Terus? Gak cocok sih. Gak cocok. Tapi mungkin sekarang kalau bahas asuransi mungkin masuk. Gak mau sih. Kenapa? Ya males aja. Cuannya oke loh itu. Mungkin kalau asuransi sama properti aku lebih pilih properti sih. Alasannya? Aku udah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di asuransi. Ditusuk dari belakang maksudnya? Enggak sih. Aku gak bisa bahas sih. Soalnya orangnya tuh orang dekat juga. Oh, oke. Pokoknya ada lah sesuatu yang buat lu gak bisa mau ke asuransi lagi. Oke. Jadi kalau properti? Properti, wah merasa lebih ringan sih daripada asuransi. Kan jual rumah lebih capek daripada asuransi. Capek iya, tapi lebih ringan juga. Kalau di Udah pernah dapat belum? asuransi? Properti? Belum sih, aku belum pernah menjadi agen properti. Cuman mau niatnya. Enggak sih. Apa sih sebenarnya lu maunya? Maksudnya kan tadi kan Koko bilang kalau misalnya lu sekarang mau jadi agen asuransi bisa. Aku kan bilang nggak mau. Terus kalau misalnya disuruh pilih asuransi sama properti, aku bilang mungkin aku akan lebih ke properti daripada asuransi. Iya, gitu. maksudku gua nanya kenapa lu king itu properti daripada asuransi dari banyak bisnis F&B kayak apa kayak gitu. Oh enggak harus agen. Oh. Tapi kalau misalnya alasan kenapa aku lebih pilih properti daripada asuransi, kalau asuransi lu harus urus sesilang. Iya, Kalau benar. properti Itu jawabannya yang ku mau. Oke. Itu. Oke, berarti pertama kali kerja di dunia konten kreator. Iya. Oh, belum pernah apa-apa, belum pernah yang lain. Belum. Jaga toko pakai apa kayak di bank gitu nggak pernah. Gak pernah. Aku Citato sama gak pernah tulis CV. Apa itu Citato? Cina tanpa toko. Oh iya. Kukira apaan. Ada lagi pertanyaan lain?
Ya awal aku mulai itu HP doang sih. HP Android. Oh iya. Iya. Lu record sendiri, lu edit sendiri, sampai hari ini lu ngedit sendiri juga. Iya sampai sekarang. Yang Ya edit siapa? Lu? aku. Ya semoga lah ya bisa kecari tim, semoga. Oh. Capek juga kan? Tapi dari HP bisa. Terakhir Bisa. sekarang mainnya ke kamera. Enggak juga HP. Oh HP juga. HP Karena juga. HP paling gampang dibawa kemana pun. Iya kan. benar. Terus Oh. HP sekarang kan udah canggih-canggih, kameranya itu juga udah bagus-bagus. Iya. Dan yakin aku waktu lu record pasti ada momen di mana iPhone storage full. Iya. Iya kan? Iya. Aku Iya, benci iya, banget benar-benar. itu. Itu sering Tapi kalau sih. kayak gitu gimana? Aku beli iCloud. Oh beli iCloud. Kemarin beli yang 200. Sekarang udah beli yang 2 tera. Kayaknya tetap gak muat, gak cukup itu kan. Semoga cukup sih. Sampai sekarang masih belum ada masalah sih. Oh. Semenjak aku beli yang 2 tera itu. Terus ada satu pertanyaan netizen pasti sering. Ci recordnya pakai HP apa? Oh, enggak sih. Gak ada. Enggak ada. Oh karena lu ini ya daily life ya. Mhm. Kalau aku suka konten yang kayak view gitu segala macam. Kak estetik. Iya, 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 Kalau iya, aku iya. ya biasa-biasa aja sih. Iya 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 iya. Iya. Tapi kan ada trik di mana ketika lu record pakai HP kamera sama HP kamera yang beneran yang utuh, itu pasti insight-nya beda. Oh ya? Bener gak? Kemarin aku beli DJI Osmo Pocket 3 yang kecil itu kan. Sama aja sih. Tetap FYP. Kurang sih. Kurang. Gak tahu ya entah kenapa karena resolusinya terlalu bagus atau apa tapi iya nggak sih? Mungkin itu. Tapi pas waktu aku record pakai kamera, kualitasnya itu juga aku merasa nggak sebagus aku pakai iPhone gitu. Oh, terbiasanya dengan iPhone. Tapi ya bagus juga. Mungkin aku yang nggak pandai setting ya. Oh, Gitu sih. oke. Ada lagi? Apa? Belum berencana. Belum berencana. Belum berencana. Tapi target nikah lu kapan? Gak ada sih. Enggak lah kalau misalnya udah ada pacar nih misalnya. Lu target nikahnya kapan? Pengen punya berapa anak gitu. Pengen jujur sih. Apa? Mau jujur gak? Apa? Aku sebenarnya gak pengen punya pacar, gak pengen nikah juga. Serius? Iya, untuk pemikiran sekarang. Oh, untuk sekarang. Untuk sekarang. Ya kedepannya kalau misalnya aku tiba-tiba pengen, ya gak tau lah ya. Oh. Untuk sekarang aku masih mikirnya tuh ya udah cari cuan dulu. Soalnya mama papa kan gak punya toko. Nanti kedepannya gimana gitu pas waktu pensiun. Jadi mau kumpulin pundi-pundi dulu. Kriteria pasangan lu? Selain om-om ya, selain om-om. Untuk sekarang masih belum kepikiran sih, soalnya lagi gak pengen. Karena mungkin lu fokusnya terlalu konten kayaknya. Ide konten itu apa aja jadi lu gak memikirkan ke sana kayaknya. Kadang ada sih. Kadang mau ya pasti mau yang berduit gitu kan. Tapi rasa ya kalau lu bisa sendiri, ngapain lu harus? Iya, lu bisa mandiri, ngapain lu harus mikirkan itu. Iya benar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pas. Nah, yang terakhir aku pengen nanya nih. Lu K-popers atau bukan? Enggak sih, aku wibu. Wibu. Iya. Beneran wibu? Ya enggak terlalu akut juga sih. Suka nonton anime, suka Jepangan, lebih suka Jepang daripada Kostum-kostumnya juga lu suka? Enggak lah. Iya suka. Cumanya enggak pernah mau tes pakai lah. Kenapa? Coba buat konten itu, kayaknya boleh sih. Oh ya? Iya, konten wibu itu. Oh, dan wibu kan biasanya introvert kan? Iya, introvert. Iya kan? Iya. Apa yang lu suka dari kewibuan ini? Sebenarnya aku suka tradisi Jepang sih. Aku suka kayak tradisi-tradisi dulunya, kayak shogun-shogun gitu. Apa itu shogun? Samurai ya itu ya. Apa ya namanya ya? Kayak pas waktu zaman-zaman dulu itu. Oh, oke. Temple apa tuh namanya? Shrine ya. Shrine mereka itu bagus. Terus kayak ada aroma creepy gitu, gitu. Kayak suka lah. Inari itu apa? Fox. Itu suka sih. Dari kartun Jepang semua yang lo paling oke apa? Anime ya? Anime. Naruto lihat? Naruto enggak. One Piece enggak. Fairy Tail ya? Yang ku tahu pun hanya 2 itu. Doraemon termasuk ibu gak?
Do Doraemon mau dibilang wibu juga enggak, mau bilang wibu kayak enggak lah ya. Sebenarnya wibu ini apa sih? Wibu itu mungkin lebih ke anime-anime yang berbentuk gimana sih aku bilangnya? Dan Gimana mereka ya? menginspirasikan bentuk itu, kartun itu. Sokong ya? Mungkin gitu ya. Wibu itu ketertarikan terhadap sesuatu Berbau kejepangan. bener gak? Ya enggak sih, kartun-kartun Jepang gitu ya. Nah, kartun Wibu kan Jepang. identik dengan kartun Jepang gitu Iya, kan. tapi kalau misalnya Doraemon gitu, kurasa bukan wibu sih. Yang wibu itu kayak Naruto, mungkin kartun-kartun yang begitulah. Oh, pernah ikut kontesnya? Gak lah kok, gak pernah, Sama sekali. sama sekali gak pernah. Teman-teman wibu ada? Ada satu, Ada satu. Ada Dan dia satu. fanatik banget. enggak dia cosplay. Hah, apalagi cosplay beda? Kok cosplay sama wibu? Wibu kan itu kayak sokong ah. Wibu itu kayak cuman aku wibu berarti aku suka Jepang. Tapi kalau misal cosplay, aku suka cosplay berarti aku suka so cekailang yang siangka kartun yang wa suka. Oh, cosplay itu dia hanya mau menirukan kartunnya itu. Nah, jadi kayak ibaratnya wa cosplay koko merah. Aku cat merah gitu. Gitu. Oh, itu cosplay. Ah. Tapi termasuk wibu. Tergantung. Tapi dia kalau wibu nggak? dia gak bisa cosplay. Ya enggak sih? Enggak. Wibu itu cuman kayak penikmat ya. Oh, penikmat. Ya mungkin itu ya penikmat. Oh. Nggak tahu sih gimana cara bilangnya. Cumanya kalau misalnya kamu suka anime, terus kamu mengikuti anime, terus kamu misalnya sampai beli merchandise si anime itu ya udah lu wibu gitu. Oh, oke. Nah, sebagai penutupnya aku mau lu pesankan satu buah pesan untuk orang tua lu sendiri. Karena kan mereka kan pasti malu ya kalau punya anak yang orang bilang ini gaokong cawa gitu. Iya. Lu kasih satu penyampaian apa gitu, lu pengen pesankan apa? Harus nangis ya. Kalau gak nangis nanti gak bagus. Gimana ya? Aku bukan orang yang kayak gitu soalnya. Mm-mm. Apa ya? Ya kayak papa mama sorry ya. Aku tahu aku lahir pun dari cawa. Gitu. Apa gitu? Penyampaian apa gitu? Si lo behel pula ya kan? Harus bisa. Coba pikir dulu. Mm-mm. Ya ada ide gak? Gak boleh lah, itu dari harus lu sendiri lah. Pula orang yang ide. Ya. Sambil minum dulu biar agak-agak Ya. ini. Oke. Kalian udah mau nanya enggak? Ada kan? Kasih yang greget aja pertanyaannya. Sorry papa mama wa naka sikuikia. Tapi mungkin dari ini sikuikia wa rasa wa epian sengkong ekia. Mm-mm. Enggak sih lah ya. Ya semoga. Keren. Meskipun nggak tahu apa itu. Aduh. Tapi papa mama pasti bangga ya sama anaknya sendiri, pasti bangga. Amin. Iya kan? Intinya adalah kita bisa berbakti, menghasilkan dan membantu ke mereka. Iya. Itu intinya. Iya. Iya kan? Mm-mm. Pertanyaan ada? Ada yang mau kasih pertanyaan? Apa? Influencer yang menginfluensi Cici. Siapa? Awalnya itu aku suka lihat Stanley Howe Stanley Howe yang apa? yang Surabaya itu. Oh iya yang medok itu kan? Cuman? Nggak cuman sih. Mm-mm. Dia itu dulunya itu kontennya itu sefrekuensi lah sama apa yang mau aku kontenin. Oke. Jadi panutan aku kayak dia loh dulu. Oh iya benar. Tapi dia sempat stop juga kan untuk bahas konten-konten yang kayak agak terlalu ini.
sekarang aku gak terlalu ngikut sih, tapi dia itu sekarang aku tahunya fokusnya ke musik. Dia Oh, suka dia ke musik. musik. Mm-mm. Oh, itu satu-satunya. Ada lagi sih. Siapa ya? Udah, nggak usah kau bahas itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kok Apa? aku yang kasih? Oh, Nanya apa? Kan aku yang hostnya di sini. Dia pula yang nanya. Ada? Gak ada? Ada yang mau lu sampaikan? Terakhir nih. sampaikan apa kok? Sampaikan apapun. Gak ada sih kok, apa ya? Orang tua kayak konten kayak apa kayak gitu. Kayaknya enggak sih, cuman aku mau sampaikan ke Koko Merah aja jangan galau karena kenapa ya? Aku lupa pula. Gini, coba lu bahas coba lu pacaran dulu tapi LDR. Selama lu nggak pernah LDR, jangan kasih aku masukan. Oke. LDR Itu. emang susah itu ya kok ya? Menurut aku sih gampang, tapi bagi wanita biasanya susah. Oh, berarti Itu. Koko Maneho sampai show kau Koko Elang sim lo. Oh ya pasti, kita kan all out namanya. Oh, jarang-jarang loh ada cowok yang kayak gitu. Kayak gitu. Semoga lu dapet nanti cowok yang kayak gitu. Oke, amin. Ya, amin. Atau misalnya lu mau kerja di Jakarta, ada gak rencana pindah ke Jakarta? Kalau ada Chance. jobnya itu ya mau sih. Lu hobinya di bagian apa? Sebenarnya aku pengen belajar DJ sih kok. Ih, tahap apa otaknya ini? Tadi asuransi gak mau, properti gak mau, tapi dia suka properti. Ini mau belajar DJ. Soalnya aku sukanya itu freelance gitu kan. Terus aku sukanya itu di dunia kreatif gitu. DJ ini dunia malam loh. Enggak lah. Lu mau yang live TikTok di DJ? Bukan, maksudnya ya memang dunia malam, tapi kitanya jangan malam gitu. Bukan DJ pagi. Maksudnya kitanya itu jangan bobrok gitu. Soalnya kan kalau misalnya DJ orang yang tahu itu kan harus cantik, harus Iya. ada tetek gitu kan. Iya. Nah, Agak santai, aku terkejut. sama orang dulu pikir influencer itu kan harus cantik, harus Iya. pamer-pamer gitu kan. Tapi kan aku itu bisa lah sebagai bukti bahwa influencer tuh gak harus cantik banget, gak harus proper banget. Aku yang bobrok gitu aja, sama apa tuh namanya, finansialnya itu juga nggak mewah aja pun juga bisa jadi content creator. Nah, jadi aku pengennya jadi seorang DJ yang value-nya itu bukan value tete gitu. Gak harus pakai you can see gitu. Oke. DJ yang bisa di respect lah gitu Oke. lah. Tapi mainnya ke genre manyau. Iya benar, aku Iya suka kan? manyau soalnya. Oh, lu kayaknya harus ke Jakarta Mimi Live House. Oh, Itu oke. beneran oke banget. Oke. Oh, tapi kalau lu mau boleh sih. Lu coba fokus ke. Tapi udah pernah main DJ? Belum lah. Baru mau mulai. Iya, aku ada berencana kemarin pas waktu di Batam pengen belajar di Batam. Kenapa harus di Batam sedangkan manyau di Medan jauh lebih oke daripada di Jakarta? Gak ada kelas kayaknya di Medan. Ada emang? Bisa dibuat kelasnya? Siapa yang mau ngajarin? Ada DJ kenalanku juga. Ini Kalau juga ada DJ. boleh. Tim Oh kita ya. DJ. Wah. Mm-mm. Oh ya. Tapi kalau lu hobi ya, tapi kalau hanya sekedar mau coba-coba, jangan. Lu habis-habisin waktu. Iya benar. Hobi sih, cuma memang belum pernah belajar. Satu hal yang gue pengen sampaikan, kalau misalnya lu konten kreator, tiba-tiba lu DJ, itu bener-bener viewers lu itu bakal balik ke orang-orang yang DJ doang. Jadi lu harus seimbangin. Karena itu bener-bener pure kerjaan lu. Kalau orang Iya, taunya iya. sekarang kan konten kreator, lu bisa buat daily life yang gila-gila, yang lucu-lucu. Tiba-tiba lu kalau udah DJ, berarti main job lu itu. Benar sih. Dia terpecah. Tiba-tiba kalau lu hobi DJ, lu fokusnya ke DJ, konten lu semua banyak DJ, pelan-pelannya merosot. Iya benar sih. Kalau enggak buat 2 account. Ah, itu boleh juga. Tapi boleh sih. Kenapa? Wih. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada? Oke. Thank you Kestin udah hadir di sini. Semoga videonya itu menginspirasi banyak orang.
Amin. Ya, terutama buat papa mama juga. Sorry lah ya pastinya ya kalau misalnya Kestin selama ini ada ini itu yang orang lain, tapi gak usah denger orang lain. Iya. Hari ini kita ya hari ini. Aku lebih suka orang itu bobroknya kelihatan di depan kamera daripada di belakang kamera. Iya. Brandingannya baik. Gua itu brandingan di TikTok baik. Jadi selama 6 bulan ini gua hancur-hancurin, tapi hancurinnya itu masih berotak, beretika. Iya. Karena gak mau lu udah merah, udah cacat, masih kayak ini itu segala macam lagi, ngerti kan? Iya. Gua gak mau ada brandingan, gua manusia biasa. Oh, Ya kan? oke. Maksudnya waktu gua bilang manusia lu jangan terkejut. Ya, tapi salut sama lu, semoga makin sukses. Kok bisa pindah Malaysia aja, jangan di Medan. Oke. Itu lebih cuan kayaknya. Iya kan? Amin lah ya. Iya. Amin. Oke, thank you.